Oke, kondisinya sekarang kita lagi di... Oh my god. Hai guys. Jadi pagi ini kita sudah siap-siap sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum datang. Tapi sebetulnya sih harusnya jam 8 udah ngumpul di sini. Cuman belum terlihat ada tanda-tanda kedatangan mereka. Jadi hanya kita-kita aja. Oke, ditunggu aja guys. Oke guys, kita lagi di mobil. Kita lagi di mobil. Ya, ini ada kok. Oh, ada. Ada. Kita masih menunggu isi angin. Isi angin. Bannya agak sedikit kempes ya. Gak apa-apa, prepare dulu. Situ juga ada. Say hi guys, say hi, halo. Mana Mas Novi mana? Mas Novi mana? Lagi ngisi. Oh, isi bensin juga. Oh, ya sudah. Oke guys, jadi kita perjalanannya masih mengisi bensin sambil menunggu. Ya, nah itu bayar-bayar. Gitu ceritanya. Nah. Oke, kondisinya sekarang kita lagi di... Oh my god. lampu merah. Apa sih? Aku nggak pakai seatbelt. Alah, ini juga. Biasa aja lah. Aku emang nggak pernah. Aku nggak suka dikekang. Pelan-pelan. Oke, kondisinya kita sudah di Jalan Antasari. Ini udah on. Udah on. Oh. Kayaknya. Jadi kita sekarang sudah ada di Jalan Antasari menuju yang lain-lainnya. Udah mendului kita. Bukan mendului. Iya, Meninggalkan kita. Ternyata kita sudah tertinggal. Kita ditinggal. Hai guys, kita udah masuk di kawasan Langit Timur di Taman Gubang. Cuacanya agak kurang mendukung tapi nggak apa-apa. Kita coba aja lihat keseruannya di dalam. Ya, alhamdulillah kita disambut oleh hujan guys. Kita disambut oleh cuaca yang gerimis-gerimis tipis-tipis, syahdu sekali di daerah sini. Oke, mantap. Sambil makan. Sambil makan. Isi energi dulu guys. Iya. Mau Oke. Ya, saat ini kita sudah berada di Langit Timur ya. Nah, ini salah satu spot-spotnya. spot-spotnya. Ini adalah spot dari Langit Timur. Oh, di sana Langit Timur. Ini Taman Gubang ini. Oh, salah satu spot juga ini Taman Gubang yang ada di Langit Timur. Ini yang dibilang dari bekas lahan tambang ya. Oh, ada yang di sebelah situ juga guys. Di ujung situ tuh ada. Jadi nanti kita naik perahunya bisa ke beda tempat lagi, beda spot lagi. Tapi lucu kan guys, kalian pernah nggak ke tempat wisata tapi nggak pakai alas kaki gitu? Lucu kan? Berarti dijamin kebersihannya juga wahananya. Ini udah ya lahannya. Itu Langit Timur sana lagi ya? Iya. Tapi kalau menurut aku lebih kecil nggak sih? Kasih mic. Oh Siapa lagi iya ya, gantian? beda ini kan kita. Katanya kalau Pak Atin di sebelah sana, kalau di sini pasnya kecil. Salah masuk kayak gitu. Masuk ini baru kebaca. Berarti belok kiri kita. Taman Gubang. Oh, Langit Timur yang di sebelah sana ya? Iya. Oh. Iya, aku pernahnya coba sini. Jadi
Jadi balik lagi. Gak apa-apa nanti kita kesana. Oh iya, nggak apa-apa deh. Oke. Oh pantes. Oh iya kan di sana kan 15.000 masuknya per orang. Oh. Itu apa tuh? Oh ada banyak guys. Sewa. Oh jadi guys ternyata di sini banyak tempat-tempatnya. Jadi nggak cuma Langit Timur aja, ada Taman Gubang, di situ juga ada Taman Grandville. Nah di ujung sana Langit Timur. Mungkin nanti kita balik ke sana ya, ke Langit Timur. So, kapalnya berarti Nggak apa-apa kalau nggak gini nggak tahu. Tapi ntar kalau naik kapal berhenti nggak balik lagi. Ya balik lagi nanti. Double. Oh. Nggak maksudnya nanti dia bisa balik lagi. Coba tanya dulu. tanya. Mas. Oh ini mbaknya. Iya. Kalau misalnya kita mau ke seberang. Jadi kita mau ngambil sepatu dulu sebelum kita pergi ke Langit Timur, karena yang di sebelah sini adalah Taman Gubang guys. Karena tujuan awal kita adalah ke Langit Timur, jadi kita salah tempat sebenarnya, tapi bisa naik kapal ya katanya. Oke deh, ini sepatunya. Jadi kita mau beli tiket dulu ya ceritanya. Berapa tadi bayarnya? 150. Mutar dulu, itu memang rute kami mutar mampir Langit Timur, ada biaya tambahan 50.000. Oke. Itu buat biaya gubangnya. Tahu gubang? Enggak. Perahu. Oh, perahu Gubang. Ya. Tapi kalau di Langit Timurnya gratis masuk. Iya. Kalau lewat Kalau sini dari sini masuk Langit Timurnya udah gratis. Tapi kalau pakai fasilitas yang memang disewakan di situ ya tetap berbayar. Oke guys, sekarang kita menuju kapal-kapal itu ke Langit Timur. Oke, kita langsung naik. Ayo guys, Nggak boleh kita naik. Ah, licin kata Bapak. Mbak pakai kan? Oke, kita udah di kapal. Siapa yang berani ke atas? Tapi Mbak, Nanya, belum ada pertanyaan. Pak ini berarti dulunya bekas tambang apa ya? Daerah tambang Bekas ya? tambang batubara tahun 93. 93 ya, siap. Tapi kalau wisatanya baru 4 tahunan baru. Umur 4 tahun. Ya. Berarti dulu ini bekas tambangnya Fajar Bumi Sakti Pak Iya. ya? Dulu operatornya Buma ya? Ya Buma sama Pama. Kalau Bapak warga sekitar sini berarti Pak ya? Saya penduduk sini asli ya. Oke, Pak. Jadi dengan Bapak siapa ini namanya, Pak? Bapak Yayan ya. Bapak siapa? Yayan. Yayat. Ya. Jadi kami sebenarnya kan pengen liburan aja, mumpung ini kan libur panjang. Cuman yang saya lihat ini sebenarnya memang belum musim libur ya, jadi masih agak sepi ya, betul gitu guys. Jadi kalau kalian yang mau datang ke sini, mumpung masih belum rame, enak banget buat kita sambil nongkrong gitu ya. Nyantai. Iya, nyantai-nyantai. Ya. Biasanya ada jualan apa juga di situ, Pak? Di sini yang anunya makanan beratnya Ah. seperti lalapan, Lalapan. nasi sop, soto, Oke. Gorengan juga ada. Terus harganya tuh mulai dari berapa kalau yang lalapan dan segala macam itu? bermacam-macam. Bermacam-macam. Tergantung Kisarannya- orang yang pesan. Oh, tergantung orang yang pesan. Berarti Betul. bisa custom gitu ya, Pak? Iya bisa. Iya. Nah, jadi kita bisa lihat di sana ada Ya. Langit Timur, itu tujuan kita nanti. Terus di sini juga ada berbagai macam Taman tempat-tempat duduk-duduk juga. Ya, kondisinya sekarang memang masih hujan. Jadi kita memang syahdu sekali ya menikmati, ditemani dengan suara mesin. Oke, jadi kita mau kemana Mas Novi? Ya, kita mau coba lihat di bagian atas, di Iya. bagian dek atasnya. Ya, Yuk, ini bismillah. agak hujan dan licin. Hujan licin ini penuh resiko.
Oke, kita berhasil Wah. mencapai puncak. Mari kita lihat beginilah kondisi Pemandangannya. danau pemandangan di sekitar Langit Biru dan Gubang ini, guys. Iya, by the way kapal ini nggak polos ya, dia ada pernak-perniknya seperti ini ya. Ada pernak-pernik. Bisa Sama buat ini Mas Amirul, coba spot lihat ini. foto. Apa itu? Ada apa? Wih, apa itu? Ini kayak Alga rumput apa? laut ya? Oh, rumput. enggak sih, rumput danau berarti. Iya. Ya kita sok tahu aja. Wow. Jadi ini nilai ekowisatanya di sebelah mana ya kira-kira, Mas? Nilai ekowisatanya ini kalau menurut saya dia memanfaatkan lubang bekas tambang yang mana airnya ini pun sudah bersih ya. Tadi kita ngelihat beberapa ikan, ada banyak ikan. Ini udah airnya sudah bersih, sudah kalau kata bapaknya tadi juga sudah layak minum. Oh, gitu ya. Sudah Iya. bisa minum ya? Sudah bening sih. Sudah bening dan nilai ekowisatanya itu ya lubang bekas tambang dimanfaatkan menjadi tempat pariwisata. Ini Iya. cukup positif ya karena Karena apa? membuka ekonomi untuk masyarakat yang ada di sekitar. Iya, betul. Fun fact, dulu saya pernah kesini juga loh, Mas. Oh iya kah? Iya, waktu kuliah S1. Cuman memang waktu itu waktu itu airnya masih coklat-coklat. Oh, ini berarti sudah Sekarang sudah bening jauh ya. lebih baik lagi karena Iya. airnya sudah mulai bening. Bening. Kalau yang dilihat dari sini ya. Ini sudah cukup bagus. Bahkan tadi bapaknya pun juga bilang ini sudah bisa diminum. Iya, sudah bisa diminum. Ya, Cuman mungkin karena hujan Mas ya. Dia mengganti airnya selalu begitu. mengganti airnya selalu. Jadi nggak perlu dikuras ya. Nggak perlu dikuras. Jadi bisa kita lihat satu danau ini bisa membuka 3 lokasi wisata, 3 penghasilan gitu, 3 penghasilan untuk masyarakat. Satu bisa kita lihat di sana itu Laut Timur, Langit Timur. ulangi itu Langit Timur. Langit Timur. Ya. Kemudian yang di sana Gubang dan yang di sini saya lupa tapi ini berbeda dari Yang lainnya lagi. yang lainnya. Jadi Ya. satu danau ini bisa membuka 3 lapangan pekerjaan, which is itu sangat positif. Iya Pak, ini mau tanya tentang teknisi kapalnya. Jadi kan ini kan kita lihat kondisinya lagi cuacanya hujan nih Pak ya. Kondisi air juga pasang ya, naik. Nah, ada nggak sih Pak kegiatan yang mengharuskan kapal ini nggak berangkat gitu Pak? Ada Pas kondisi kapan tuh Pak? ya. Kalau kondisi hujan deras itu nggak berangkat, Oh gitu. nggak dibolehkan. Jadi pernah sampai nolak Pengunjung. wisata pengunjung Ya. juga ya. Kalau yang kondisi seperti ini termasuk gimana Pak? Airnya Pak? Kalau ini airnya baik aja. Naik aja ya. Karena kan kalau kita lihat kan kayak naik banget ya Ya. sebenarnya Pak ya. Bisa diminum. Gitu. Oh bisa dikuras. Ya. Oh kalau kurasnya kayak gimana tuh Pak? Ini kan ada anunya, pembuangannya ke Sungai Mahakam. Oh Ada. pakai alat Ya. lagi ya. Jadi ada 2 parit lagi saja ya untuk mengeluarkan air itu. Cuma nggak sepulnya habisnya. Oh. Ya mungkin sekitaran 40% lah mengurangi itu tadi. Jadi ini bener-bener kayak lebih ke buatannya Pak ya. Jadi Ya. bisa diatur ya Pak bisa ya. diatur. Untuk pasangnya bisa diatur. Jadi gitu guys. Jadi ada kondisi tertentu yang kapalnya ini yang membuat kapal ini nggak bisa beroperasi. Sebentar lagi kita bakalan nyampe ke Langit Timur. Bisa di-shoot di sebelah situ ya. Isinya sepertinya ada beberapa macam permainan. Ada perahu-perahu juga. Terus ada sepertinya kafe itu ya, Mas. Ya ini guys, Langit Timur sudah di depan mata. Jadi kita memang sedang berada di daerah timur.
Kalimantan Timur lebih tepatnya. Makanya kita berada di langit timur. Ini dia kondisinya masih hujan. Ini agak sawan karena kameranya bakalan basah sih guys. Jadi gitu, tapi nggak apa-apa. Ini ada pemandangannya sangat bagus sekali guys. Tapi hujan, agak mengerikan. Karena kamera habis kita ya, mengganti rugi. Pakai sepatu sini atau di dalam? Nggak tahu ya. Tapi kan nanti Ibu dengan Ibu siapa ini bisa diperkenalkan dulu Bu? Nama aslinya Rapia. Cuma kalau sering dipanggilnya itu Ateng. Aslinya orang sini dari Kampung Kajang, Desa Laulung, Tenggarong Seberang. Sebagai apa Bu di Langit Timur ini Bu? Kalau di Langit Timurnya sebagai pengelola, manajemennya merangkap semuanya sudahlah. Nah, untuk pengembangan wisata Langit Timur ya. Oh iya, di sini kan kami lihat Langit Timur nih tertarik ya Bu ya, karena kan kami dari sosial media banyak banget ini hashtag Langit Timur, makanya kami tertarik ke sini. Kalau boleh tahu Bu, Langit Timur ini kenapa sih Bu dinamakan Langit Timur wisatanya ini? Langit Timur, pertama kita letak timur dari Taman Gubang dan Bougainville. Langitnya itu karena kita di bawah langit, kita suasana wisatanya itu suasana alam ya, itu makanya disebutkan Langit Timur. Mungkin itulah nama yang tepat untuk kita saat ini karena kita berletak di sebelah timur dari Taman Gubang dan Bougainville. Kalau untuk ide awalnya Bu, sampai tercipta wisata ini gimana Bu idenya? Kan ini kan di tengah di pelosok pemukiman desa warga ya Bu ya. Pertama kan kita lihatnya adanya danau ini memang bekas dari tambang sih, sudah lama ditinggal. Nah, untuk ide pertamanya sih dari Taman Gubang. Karena sudah ada wisata di sana, kita ikut membangun di sini karena ada lahan. Ya pertama, kenapa kita kalau untuk perahu semuanya punya perahu sih. Mainnya Taman Gubang itu artinya perahu kan. Nah, kita punya lain itu kolam renang. Nah, beda dari tempat yang lain. Jadi untuk para wisata yang datang ke sini yang punya anak kecil yang suka main air kan bisa main ke kolam renang. Tidak perlu harus ke dermaga. Kalau ke dermaga agak susah sih penjagaannya kan itu. Itulah bedanya kita dari mereka dengan Langit Timur. Iya Bu, tadi kan ada disinggung nih lahan tambang. Nah ini bisa diceritakan nggak Bu bagaimana pemanfaatan lahan tambangnya sampai bisa jadi ekowisata kayak gini Bu? Lahan tambang ini sudah lama sih ditinggal dari tahun 94 kalau nggak salah itu ya, ditinggal. Kalau untuk pemanfaatan wisatanya ya itu utamanya dari Taman Gubang. Nah berkembangnya Taman Gubang adalah muncul tempat-tempat wisata yang lain kayak Bougainville, yang terakhir ini Langit Timur. Itu untuk pemanfaatan perekonomiannya bagus betul sih, karena yang bekerja di sini utamanya itu orang sini juga, bukan dari luar, kita pakai orang sini juga anunya. Jadi bagus lah untuk anunya, cuma kendalanya sih memang ada, namanya juga wisata di desa. Yang pertama itu faktor jalan. Kalau untuk pengunjung kita ya bisa dianukan tuh Sabtu Minggu sama hari libur. Itu aja sih anunya untuk anunya. Jadi daya tarik utamanya ini kan lebih ke danaunya Bu ya. Tadi ada sempat dengar-dengar juga sama Bapak yang tadi ngendarin perahu. Danaunya ini kan buatan ya Bu ya. Jadi bisa diatur gitu ke airnya, ikan-ikannya. Nah, itu gimana Bu, kerjasamanya gimana Bu? Kalau danau sebenarnya bukan buatan sih, bekas tambang. Kalau untuk pengaturan air kita tidak atur air. Untuk tambah turun naiknya air itu dari hujan alam juga anunya. Cuma kita punya gorong-gorong pembuangan air. Kalau dia melebihi kapasitas muatan anunya kolamnya ini, airnya akan turun dari pembuangan itu, dari gorong-gorong. Nah nanti kalau air mahakam itu pasang, dia naik juga. Ngikutin aja. Cuma kalau dia pasang tinggi betul. Kayaknya saya nanya penduduk di sini aja deh Pak. Biasanya penduduk di sini. Halo. Penduduk di sini mayoritasnya mata pencahariannya apa ya Pak? Di sini. Ya. Tergantung arti itu ada yang tani, macam-macam. Ada yang perusahaan,
Banyak sawah-sawah berarti umumnya bertani ya Pak ya? Kalau sawah enggak ada, cuma aja tani seperti kebun gitu. Oh, berkebun. Perkebunan gitu nah. Itu aja. Tapi kebanyakannya yang pengangguran. Pengangguran ya Pak? Pengangguran yang banyak. Pak, pengangguran banyak acara Pak. Oke, susah cari kerjaan sekarang kan. Iya. Kebetulan saya bertemu dengan narasumber Pak Ahmadi. Ahmadi Pak ya. Sini, Pak. Siap. Sini Pak, kami kan juga ingin menanyakan nih Pak. Kalau ini sendiri Pak, dari dampak lingkungannya sendiri tadi itu Pak, untuk waktu yang tambang kemarin itu, kira-kira untuk wilayah sekitar terdampak apa Pak ya waktu itu? Ya dampak untuk masyarakat sekitar dengan adanya tambang yang terbengkalai. Iya. Sementara ini dekat dengan kampung atau sebagainya. Pertama itu dari semua masyarakat itu was-was. Apalagi pada waktu itu ini danau kan tidak bersih seperti ini. Banyak rumput. Khawatirnya ada binatang-binatang buas, ular, Iya. dan sebagainya. Anak-anak yang ini juga Pak ya. Sementara anak-anak tidak bisa. Kalau kita orang dewasa ya, wah ini berbahaya misalnya. Tapi kalau anak-anak yang penting senang aja bermain kan gitu. Nah maka dari itu untuk dampak lingkungannya sebelum kita kelola menjadi tempat wisata, memang itulah was-was gitu nah. Ya. Kalau ini Pak mungkin ada pernah dengar Pokdarwis Kak Pak? Pernah. Peran kelompok sadar wisata Pak dalam menjaga dan mempromosikan untuk destinasi ini Pak di Langit Timur dan Taman Gubang juga Pak. Ya. Kalau memang di Loh Ulung di tahun 2020 mulai berdirinya destinasi ini, memang pemerintah desa membentuk Pokdarwis atas saran dari Dispar Kabupaten Kutai Kartanegara. Cuma sayangnya Pokdarwisnya enggak jalan. Oh enggak jalan Pak. Ya sampai saat ini Pokdarwisnya enggak jalan, otomatis enggak ada kegiatan apa dan sebagainya. Jadi kalau peran Pokdarwis tidak ada sini karena Pokdarwisnya juga boleh dikatakan tidak ada. Iya. Kalau untuk masyarakat sekitar sendiri nih Pak, apakah merasa memiliki dan merasakan manfaat dari perubahan ini Pak, dari yang awalnya eks tambang akhirnya diubah menjadi tempat wisata Pak? Ya kalau merasa memiliki iya, merasakan dampak iya, dampak adanya ini apa dan sebagainya iya. Tapi ya paling tidak itu bagi masyarakat yang memang ikut andil Pak ya. Ya di sini apa dan sebagainya, yang ikut andil dalam kegiatan ini kan akan merasakan dampak lain, dampak langsung. Sepeda. Iya, kalau ini belum pernah bagaimana sih? Itu kalau ditarik dia kanan tuh. Itu setirnya yang belakang. Nah, setirnya tuh terbalik ya. Kalau kiri ke kanan ya nih ya? Ya. Oh ya. Ya kalau ditarik ke kanan ya. Ya. Ntar dulu. Pak. Detiknya orang itu kan? Diam dulu, aku mau. Ntar ya, belum happy nih, jangan di video dulu. Sudah dari itu tadi. Tegang. Oke Pak, tadi ini kan mengenai danau ini, itu kan banyak ikannya Pak ya. Nah, ada bibit apa aja sih Pak kalau boleh tahu? Ikannya pertama Koman ya. nila, patin, ikan gabus. Ikan gabus. Ya. Dan memang sebenarnya banyak. Cuma yang sering didapat tuh itu aja. Bahkan jela udang ada di sini. Udang ya. Iya. Tapi sejauh ini perkembangan ikan-ikannya berkembangnya pesat Pak ya di sini ya. Oke. Kalau orang pemancingan bebas. Pancing bebas. Di mana-mana banjir apa segalanya pasti kan yang disalahkan tambang. Ya, memang sih Iya sebenarnya bukan salah tambang. Faktor alam kan. Pertama, dan juga kita ini manusia sebenarnya. Orang gorong-gorong yang besar loh, parit yang besar jadi kecil, kalau bangun rumah ditutup. Nah itulah jadi pembuangan air tidak stabil sudah. Iya, makanya. Jangankan di Samarinda, di Tenggarong juga sekarang banjir. Oh gitu. Nah ini yang terbesar sudah banjirnya ini. Naik betul ya, yang di pedalaman rumah tenggelam hilang tidak ada. Ayo.
lebih mendingan kita di sini masih bisa nih. Yang daerah pedalaman lebih parah lagi. Makanya pemanfaatan wisata ini kan salah satu strategi lah Iya. memanfaatkan lingkungan yang rusak lah ya Bu ya, bisa Iya. dibilang. Di Gitu aja dia. Turap tadi tuh lumayan tinggi airnya. Ini kan ada, ini tadi saya baca di Facebook, air kirim dari Melak. Dari siang nanti sampai sore. Dari hulu. Dari jam 1 sampai jam 6 sore nanti air kiriman. Karena di sana hujan kan. Oke guys, kalau begitu Kalian jangan lupa mampir ke Langit Timur ya guys. Support wisata. Ini cuacanya hujan, mendung. Jadi orang nggak terlalu mau jalan. Ya guys, jadi ini ada satu anggota kita nggak bisa hadir karena sedang sakit ya. Sakit apa Mas Ibnu? yang unwell. Iya, tiba-tiba kena tipes. Kasiannya, kok bisa? Lagi perkenalan dulu. Kebanyakan. Gimana sih? Iya, ya, perkenalan. Siapa namanya Mas? Namanya siapa namanya? Ya, perkenalkan, nama saya Iqbal Parmesa Putra dari kelas MM kelas A. Kok bisa sakit sih Mas? Kebanyakan kerja ini nyari duit. Apa? Kebanyakan kerja nyari duit ini. Enggak, putus-putus apa? Kebanyakan kerja cari duit kah? Iya, asli. Tiba-tiba aja kan langsung lemes. Kemarin tuh Senin. Oke guys, kita lanjut lagi. Bye Mas Ibnu. Siapa? Ya ada Mas. Yuk. Ada info apa guys? Udah. Ya ada. Mantap sekali nih Mas Amir, di sini jauh dari peradaban, tapi di sini kita bisa self healing ya. Kita bisa mendengarkan suara-suara burung, kita bisa melihat pemandangan danau. Di sini sangat slow living begitu. Mantap Mas Novi. Mantap sekali Mas Amir. Apa? Nggak mau. Berapa budgetnya Mir kemarin? Budgetnya kemarin. Budget apa? Malaysia berapa? 10 juta. Perkenalkan, saya Noviandi Putra Nugraha dari Magister Manajemen kelas A. Perkenalkan, nama saya Rizkin Ilman dari Magister Manajemen A 2024. Halo, perkenalkan nama saya Dian Safira Besi dari Manajemen kelas A 2024. Halo, perkenalkan saya Atika dari Magister Manajemen A. Halo, perkenalkan saya Deviana Asikasari dari kelas 45A Magister Manajemen Universitas Mula Warman. Halo semua, perkenalkan nama aku Yunita dari kelas Manajemen Magister kelas 45A. Hai guys, aku Amirul Hadi. Aku yang dari tadi megang kamera dan aku juga dari Magister Manajemen 45A. Oke guys, sekarang kita udah selesai makan. Gimana Mas Novi makanannya? Ya, alhamdulillah setelah kita berjalan dari utara Tenggarong sana, alhamdulillah kita mengisi makan dan mengisi perut. Kita makan di rumah makan legendnya Tenggarong, yaitu Tepian Pandan. Enak sekali. Tepian Pandan guys. Jadi skor dari 1 sampai 10 berapa? Kalau menurut saya 8 8 ya? 8. Oke. Makanannya enak tadi, terus udah apa ini ikan nila sama manisnya oke banget. Jadi kalau nilainya ini 1 sampai 10 ya 10 lah. 10 ya? Iya, 10. Baik.